Shalom semua. Ya, hari ini judul khotbah yang disampaikan bagi kita adalah Reflect His Light, pancarkan terang Tuhan. Saudara, Yohanes 1 ayat 4 yang kelima, firman Tuhan ini berkata begini. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Siapa yang dimaksudkan di sini? Yesus. Amin saudara? Yesus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Saudara, jadi begini. Ketika setiap orang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang kita lakukan. Maka Kristus ada di dalam diri kita. Terang Kristus ada di dalam diri kita. Dan sebagai orang-orang yang memiliki terang itu, maka firman Tuhan berkata bahwa kegelapan tidak akan dapat menguasainya. Sama seperti pelita ini saudara. Ketika saya memiliki pelita ini di dalam kehidupan saya, maka kegelapan tidak bisa menguasai saya. Karena kenapa? Karena ada terang ini. Dan saudara, melalui terang ini bukan hanya hidup saya yang tidak dikuasai oleh kegelapan. Tetapi melalui terang ini saya juga dapat menuntun, mengarahkan orang lain untuk datang kepada terang ini. Mereka yang ada di dalam kegelapan berbicara tentang dosa, kebencian, kepahitan, keputusasaan, kekecewaan, dan segala macam mungkin bentuk kekhawatiran dan ketakutan. Melalui terang ini saya bisa menuntun orang lain yang ada dalam kegelapan untuk datang kepada Kristus sehingga kegelapan dunia ini tidak juga dapat menguasai mereka. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mau untuk setiap kita memancarkan terang, bukan hanya memiliki terang. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi orang yang egois, tetapi Tuhan menciptakan kita untuk kita hidup serupa dengan Kristus. Kristus yang datang ke dalam dunia ini, dia memancarkan terang di dalam kehidupannya sehingga orang-orang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal yang sama seperti yang terjadi dengan menara mercusuar. Menara mercusuar ini sekalipun ada di tengah kegelapan malam, menara mercusuar ini tidak dikuasai oleh kegelapan. Dan sekalipun terang yang ada dalam mercusuar itu tidak bisa menyelamatkan kapal yang ada di tengah lautan yang mungkin sedang dialami badai. Tetapi menara mercusuar ini dengan terangnya yang terus-menerus terpancar dapat menuntun kapal-kapal yang ada di tengah lautan bahkan di tengah badai sekalipun. Untuk mereka dapat berlabuh di dermaga dengan aman, dengan tentram. Sama seperti kita nggak bisa menyelamatkan orang lain, nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan orang lain. Tetapi kita bisa menuntun, membimbing orang lain untuk datang kepada Tuhan sehingga kehidupan mereka mengalami rasa aman daripada Tuhan, kedamaian yang daripada Tuhan, dan keselamatan yang daripada Tuhan. Walaupun dunia dengan penuh kegelapan dan penuh badai, tetapi mereka akan dapat menjadi orang-orang diselamatkan. Itulah yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi setiap kita. Itulah yang Tuhan rindukan untuk kita memancarkan terang kepada orang lain. Menuntun mereka untuk mereka datang kepada Kristus dan hidup mereka menjadi lebih baik. Namun permasalahannya adalah yang terjadi di dalam keluarga. Tidak sedikit orang tua mengalami kesulitan untuk memancarkan terang mereka kepada anak-anak mereka. Melalui tuntunan, nasihat, arahan, bimbingan. Tidak semua orang tua mudah untuk menuntun anak mereka, membimbing, memancarkan terang melalui nasihat-nasihat yang diberikan pada anak mereka. Terkadang ada anak-anak yang berkata di depan orang tuanya, iya ma, iya pa, iya, iya, iya. Tetapi yang terjadi seperti kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Enggak melakukan kayak gitu loh.
ya tetap aja lakukan yang salah. Kalau ditanya, kamu ngerti enggak sih? Ngerti, Ma. Mau enggak sih? Mau. Tetapi begitu. Ada juga yang tipikal anak yang mendebatkan nasihat orang tuanya. Atau bahkan juga ada tipikal anak yang lebih frontal lagi. Mereka dengan terang-terangan, dengan terbuka berkata kepada orang tuanya, saya nggak mau. Enggak, pokoknya saya tidak mau. Ada orang tua yang kesulitan di dalam memancarkan terang kepada anak-anak mereka. Melalui nasihat, didikan, melalui bimbingan sebagainya. Dengan kata lain adalah begini, hati anak-anak itu tertutup untuk dididik. Hati anak-anak itu tertutup untuk terima masukan, nasihat dari orang tua. Yang notabene sebetulnya itu baik buat mereka. Yang sebetulnya itu benar buat mereka. Tetapi hati mereka tertutup. Mereka tidak bersedia dimuridkan oleh orang tua mereka sendiri. Hal ini sebetulnya bukan hanya terjadi di dalam keluarga loh. Bisa juga terjadi di dalam life group. Atau juga dengan pertemanan. Itu bisa terjadi dimanapun situasi seperti ini. Nah, saudara, sebelum hari ini saya mengajak untuk kita melihat apa sih yang perlu kita lakukan sebagai orang tua untuk kita dapat memancarkan terang Kristus yang ada dalam diri kita melalui tuntunan, nasihat, bimbingan, arahan kepada anak-anak kita atau mungkin juga anak rohani sehingga kehidupan mereka dapat dibawa datang kepada Kristus dan hidup mereka diubahkan. Hidup mereka diterangi oleh kebenaran firman. Hidup mereka diubahkan bahkan diselamatkan. Sebelum kita masuk ke sana, saya mengajak sebentar kita melihat dari sisi anak-anak. Apa permasalahannya mereka yang mereka hadapi. Sehingga mereka itu menutup pintu hati mereka untuk dimuridkan. Sehingga mereka itu sulit untuk menerima nasihat, menerima bimbingan, arahan dari orang tua. Kita perlu lihat sebentar supaya kita tahu, oh kayak gitu loh. Nah, saudara, mungkin beberapa hal atau beberapa kita sudah tahu tentang hal ini. Tetapi biar ini boleh mengingatkan kita kembali atau meneguhkan kita. Ada hal-hal yang dimana yang kita bisa lihat. Yang pertama permasalahan dari pihak anak-anak adalah anak-anak sedang mencari kebebasan. Mereka merasa bahwa nasihat yang diberikan pada mereka itu sedang memenjarakan mereka. Itu membuat mereka terkungkung. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dan ketika anak-anak sedang mencari kebebasan, itu merasa bertolak belakang dengan willingnya, dengan hasratnya mereka. Sehingga mereka sulit sekali untuk terima nasihat. Tetapi juga ada juga karena kurang rasa percaya terhadap orang tua. Mereka merasa bahwa nasihat atau bimbingan, arahan dari orang tua sepertinya nggak relevan buat mereka. Sepertinya nggak masuk di akal, sepertinya udah ketinggalan zaman. Sehingga mereka nggak lagi percaya bahwa nasihat yang diberikan oleh kita sebagai orang tua itu hal yang baik. Karena faktor itu saudara. Nggak benar-benar mungkin mereka itu seorang pemberontak, tetapi pola pikirnya mereka seperti itu. Atau mungkin mereka berkata, karena perkataan orang tua tidak sesuai dengan perilaku orang tua. Saudara, itu yang permasalahan yang bisa terkadang terjadi. Kenapa? Ada anak-anak yang sulit untuk terima nasihat, terima didikan. Mereka sulit untuk dimuridkan oleh orang tua mereka. Atau mungkin juga karena pendapat dari teman sebayanya. Pendapat-pendapat dari temannya mereka. Itu yang terkadang membuat mereka sulit untuk menerima masukan atau nasihat atau kebenaran yang kita bagikan. Karena mereka sudah diisi, diinjek oleh teman sebayanya yang mungkin kehidupannya dipenuhi oleh gaya hidup dunia. Yang lain adalah karena pengalaman yang pahit yang dialami oleh anak-anak kita. Sejak kecil mungkin dia alami kekerasan, mungkin kekerasan secara verbal yang disampaikan oleh kita dari orang tua terhadap anak-anak. Kita caci mereka, kita mungkin mencemooh mereka, kita memperlakukan mereka dengan kasar, kita seringkali menghukum mereka tanpa kejelasan. Yang kita lakukan adalah hanya untuk melampiaskan kemarahan dan tanpa hal yang ada batasannya. Pokoknya sampai kita puas baru kita berhenti. Kalau kita puas maki-maki baru kita berhenti.
Kita nggak bisa punya rem untuk hal itu. Kita menyakiti anak-anak sehingga itu menjadi trauma buat mereka. Sehingga apapun perkataan yang kita ucapkan, itu buat mereka adalah omong kosong. Saudara, karena pengalaman yang pahit, menutup pintu hati. Dan juga tidak mengerti alasan untuk melakukannya kenapa. Saudara, ada anak-anak yang mungkin kita juga sudah ngomong sama dia. Bahwa ini bagus loh buat kamu. Ini buat kamu, ini buat masa depan kamu, ini baik buat kamu. Sepertinya anak-anak enggak cukup hanya mau dengar tentang hal itu. Enggak cukup dengar dari kita bahwa ini baik buat kamu, kamu lakukan. Itu enggak cukup hanya perkataan itu aja. Terkadang mereka juga butuh pengertian. Why? Kenapa saya mesti lakukan itu? Dan kalau saya lakukan itu, apa gunanya buat masa depan saya? Apa gunanya buat keseharian saya? Saudara, mereka butuh penjelasan dari kita. Nah, saudara, hari ini itu salah satu, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di anak-anak. Tetapi saya mau sampaikan, ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak sehingga mereka sulit untuk menerima nasihat didikan dari orang tua. Sehingga orang tua sulit untuk memancarkan terang Kristus kepada mereka. Dengan kata lain, orang tua kesulitan untuk memuridkan mereka. Hal-hal masalah-masalah ini akan sangat bisa ditembus oleh satu hal, yaitu adalah perbuatan baik. Ketika kita melakukan perbuatan baik, kita sedang memancarkan terang Kristus. Dan ketika kita terus-menerus melakukan perbuatan baik terhadap anak-anak kita, atau bahkan mungkin anak-anak rohani kita di dalam life group, maka pada saat waktu kita terus memancarkan terang melalui perbuatan baik, maka yang terjadi adalah hal itu akan menembus kehidupan daripada permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka. Ini perbuatan baiknya. Matius pasal 5 berkata begini, ayat 16. Demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Artinya, lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik senantiasa, atau setiap saat, sebetulnya kita sedang menjadi menara mercusuar yang memancarkan terang kepada orang lain. Dan dikatakan, sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, jadi ternyata firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita terus-menerus memancarkan terang Kristus melalui perbuatan baik yang kita lakukan setiap saat kepada orang-orang, semisal di dalam keluarga kita, kepada anak-anak kita atau kepada anak-anak rohani kita, maka sesungguhnya perbuatan baik kita itu akan mengubahkan kehidupan seseorang. Dia akan dibawa datang kepada Kristus dan pada akhirnya mereka akan memuliakan nama Tuhan. Hidup mereka, perubahan hidup mereka akan memuliakan nama Tuhan. Sebuah statement yang saya ingin bagikan bagi setiap kita adalah begini. Sebuah hati jarang terbuka oleh perintah, tetapi sering menjadi terbuka oleh kebaikan. Saudara, perkataan keras kita, nada tinggi kita, perintah yang kita sampaikan dengan cara yang kita pikir dengan nada yang tinggi itu akan membuat hati mereka terbuka untuk melakukan. Ternyata enggak, saudara. Ternyata itu bahkan semakin menutup pintu hati mereka dengan kekerasan yang kita lakukan. Dengan hanya sekedar perintah. Dan ketika kita merasa bahwa perintah kita tidak diikutin, tidak dilakukan, lalu kita pakai nada tinggi dengan suara yang keras atau bahkan dengan kekerasan, itu akan semakin menutup pintu hati mereka. Tetapi perbuatan baik justru yang akan membuat pintu hati anak-anak kita akan terbuka. Ini yang terkadang tidak dipahami atau kurang dipahami oleh orang tua. Ini yang terkadang kurang dipahami oleh mungkin juga orang tua rohani yang ada di life group. Mungkin, terkadang itu terjadi loh. Ketika anak kita perlakukan yang kasar dan keras, lepas dari genggaman kita, dia lari ke dunia. Dia lari ke teman-temannya yang kehidupannya gak benar. Kehidupannya yang bobrok, yang bahkan menjerat anak-anak kita sendiri kepada kegelapan. Kenapa? Karena mereka merasa safe di sana. Dia merasa aman ketika jauh daripada kita sebagai orang tua. Menyedihkan banget. Oleh karena itu hari ini saya mau ajak, di dalam tema Reflect His Light, kita akan dapat memancarkan terang Kristus
melalui nasihat demi nasihat yang kita berikan pada anak-anak kita, sehingga pada akhirnya kita bisa membawa anak-anak kita datang kepada Kristus, hidup mereka diubahkan jadi semakin lebih baik dan diselamatkan di dalam Kristus. Caranya adalah perbuatan baik. Nah, sekarang saya mau ajak kita melihat apa yang perlu kita lakukan, perbuatan baik yang seperti apa yang perlu kita lakukan kepada anak-anak kita. Perbuatan baik yang perlu kita lakukan sebagai cara kita memancarkan terang kepada anak-anak kita. Sehingga mereka bersedia membuka hati untuk dimuridkan oleh kita. Yang pertama adalah mendengarkan sebelum menasehati. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Saudara, firman Tuhan jelas berkata, mendengar itu hal yang sangat penting. Saudara, kenapa mendengar hal yang sangat penting? Sebuah statement yang saya ingin bacakan. Ketika saudara dan saya membuka telinga untuk mendengarkan, maka orang lain, anak-anak kita, akan membuka hati untuk menerima nasihat. Renungin hal ini. Kita gak mau buka telinga untuk dengerin mereka. Kita pengennya yang didengerin oleh mereka. Tapi hari ini statement ini sangat kuat. Dan saya yakin bahwa ketika kita hidupi hal ini, saudara akan melihat sebuah perubahan. Ketika kita baca, boleh gak sama-sama? Kata Anda ganti kata saya, boleh ya? Boleh ya? 1, 2, 3. Amin. Saudara, permasalahan yang terkadang dihadapi oleh orang tua adalah begini. Ketika anaknya berbuat salah, dia bingung merespon apa. Yang dia tahu cuma satu, M-A-R-A-H, marah. Yang dia tahu cuma itu. Ketika anak berbuat salah, kok kamu kayak gitu sih? Kamu lagi mikir, kamu gak tahu, kamu gak ngerti. Responnya selalu marah, dan marah. Itu yang terkadang jadi permasalahan kita sebagai orang tua. Kita gak tahu apa yang mesti dilakukan. Tetapi hari ini kita mau belajar. Bahkan sekalipun ketika anak kita berbuat salah, please tahan semua kemarahan. Tahan semua perkataan-perkataan sia-sia. Perkataan untuk meluapkan emosi. Ya kita tahu, saya tahu. Ketika anak berbuat salah bikin kita marah, kita bikin kesel, kita bikin kecewa, kita bikin kita sedih. Saya tahu tentang hal itu. Tetapi tahan itu, simpan itu. Buka telinga. Ketika kita mendengarkan, mereka pada akhirnya akan membuka hati untuk terima nasihat. Saudara, kenapa ada anak-anak yang lebih mendengarkan teman sebayanya dibandingkan orang tuanya? Kadang kita bingung, kadang kita berkata, heran anak saya kok kalau teman yang ngomong didengerin, tapi kalau saya ngomong kok gak dengerin sih? Kenapa? Jawabannya adalah karena teman-teman sebayanya buka telinga untuk dengerin omongan anak kita. Dan setelah dengerin tanpa penghakiman pula. Dan mereka berkata, gue ngerti kok apa yang lo rasain. Punya orang tua kayak gitu. Gue tahu kok susahnya apa. Gue juga ngalamin di rumah. Bagaimana anak kita gak denger? Dia merasa bahwa gile, lu ngerti banget tentang gue. Lu dengerin gue dan lu ngerti banget perasaan gue. Tetapi terkadang itu dia gak dapetin di rumah. Dia merasa orang tua gue gak ngerti perasaan gue. Dia cuma taunya itu nyuruh doang. Dia cuma taunya adalah pengennya apa diikutin, selesai. Kalau gue lagi gak mau punya masalah, ya udah ikutin aja. Beres gak ada masalah. Jangan coba-coba berbuat salah. Saudara, yuk sama-sama. Kita belajar yuk, kita melihat hal praktis apa yang bisa kita lakukan. Ini, sediakan waktu secara rutin untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Sediakan waktu, dengerin ketika dia punya masalah. Atau kita banyak bertanya, hari ini bagaimana? How is your day? Bagaimana hari kamu? Apa yang kamu alamin? Bagaimana tadi main sama teman? Apa yang kamu alamin di sekolah? Ketika dia berbuat salah, why? Kenapa kamu lakukan itu? Coba tanyakan, apa yang menjadi perasaannya mereka? Alasan kenapa mereka melakukan hal itu? Sekalipun itu kesalahan. Walaupun kita sudah tahu jawabannya, bahwa kamu harusnya begini, tahan itu. Jangan terlalu cepat langsung menggurui. Ini kelemahan yang saya juga lakukan. Saya harus fair, saya harus jujur. Apa yang saya sampaikan di sini bukan berarti saya udah yang 100%. Nah,
Banyak hal yang terkadang saya juga masih gagal dan saya harus belajar mengingatkan diri saya dan belajar untuk memperbaikinya kembali. Dalam hal ini salah satunya. Terkadang kita sebagai orang tua kita tahu kebenaran, kita punya pengalaman hidup dan sebagai halnya kita tahu ketika anak berbuat salah apa yang harus dilakukan A, B, C, D. Kita udah tahu. Sebelum dia ngomong kita tahu. Saudara, tapi tahan itu. Jangan potong omongannya mereka, alasannya mereka walaupun menurut kita. Lu gak masuk akal banget lu ngomong kayak gitu. Lu lakukan kayak gitu alasannya kayak gini. Lu mau bohongin gue kayak gitu. Belajar dulu dari gue gitu kira-kira. Tapi kita udah bertobat aja gitu kan. Tetapi saudara, walaupun kita tahu dia ngebohongin kita. Jangan langsung cepet sajar. Saya tahu kamu bohongin saya. Bohong kamu. Selesai sudah. Bahkan kalau perlu pada saat itu akhirnya kita bimbing dia yang mana yang benar. Kalau ternyata oke, berarti tadi yang kamu beda ya. Berarti tadi kamu bohong ya. It's okay kok kalau kamu bohong. It's okay. Bukan berarti benar. Tetapi saya tahu sebagai orang tua, papi tahu, mami tahu bahwa manusia nggak ada yang kebal dengan kebohongan. Orang bisa saja berbuat dosa, orang bisa berbuat bohong, bisa kok. Termasuk di mami juga bisa berbuat bohong. Tapi yuk bohong itu nggak baik, jangan berbuat bohong lagi ke depan. Orang akan bisa lebih mudah untuk menerimanya. Hal yang kedua, hal apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua agar kita dapat memancarkan terang kepada anak-anak? Memberikan teladan bukan hanya tuntutan. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadi ikutilah teladan saya, kata Paulus. Sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus. Saudara, terkadang yang membuat anak sulit untuk dimuridkan. Karena memang perkataan kita sama perbuatan kita ke bumi melangit. Dan kita gak pernah berusaha belajar berproses untuk memperbaiki diri. Sehingga anak melihat, oke, omongannya gini, perbuatannya kayak gini, dan gak pernah ada usaha tuh untuk memperbaiki diri. Bahkan ketika anak melihat, ketika orang tua dinasehati oleh anak ngomong, Pi, Mi, mungkin maaf ya, boleh gak kalau kasih masukan, kalau seandainya begini. Lalu yang terjadi adalah ditolak semuanya. Dasar anak bawa kencur, lu mau nasihatin orang tua, lu mau cari duit belum bisa, lu mau nasihatin orang tua, close. Mereka berkata forget it lah apa yang you ngomong. Ketika kita ngomongin lagi, mereka berkata, bodo amat, angin lalu. Saudara tolong statement ini perhatikan. Orang lain bisa menyangkali perkataan kita. Tetapi sulit untuk menyangkali teladan perbuatan baik yang saudara lakukan dengan konsisten. Kesulitan untuk melayani di anak muda adalah di mana mereka bukan hanya butuh speak perkataan. You do what you say. Dan dia watching. Ketika dia watching, you ngomong apa? Apapun yang kita ngomong, forget it, dianggap sampah semuanya. Sulitnya seperti itu. Dan saya tahu, itu juga pergumulan kita sebagai orang tua terhadap anak. Kita memang mana bisa sih sempurna? Nggak bisa kan? Kita nggak bisa sempurna untuk jadi teladan yang sempurna. Betul, anak juga sebetulnya tidak menantikan hal itu. Tetapi anak menantikan proses menjadi teladannya itu loh. Itu yang dihargai. Anak tahu bahwa oke, dia bisa terima ketika papi saya, mami saya, ngomong begini, perbuatan begini, tetapi masih belum ke sana. Ketika anak itu semakin dia tambah besar, dia bisa tahu bahwa life is a process. Dan mereka akan mempelajari apa yang kita lakukan dalam prosesnya. Mungkin kita gagal, mungkin kita berhasil, dan itu yang bisa kita share sama mereka. Dan itu yang saya coba lakukan. Saya ceritakan tentang proses perjalanan kehidupan saya. Ketika saya kesel, saya bilang saya kesel. Ketika saya sedih, saya bilang saya sedih. Ketika saya marah, bahkan saya bilang, saya marah loh, saya ini marah. Tetapi saya tahu bahwa mereka juga memperhatikan apa yang saya lakukan ketika saya marah. Saya mau teruskan lebih lanjut aja. Hal praktis apa yang bisa kita lakukan? Minta maaf bila salah kepada siapapun. Kepada siapapun.
kepada orang yang lebih tua dibanding saudara, kepada orang yang selevel dengan saudara, kepada orang yang di bawah saudara. Ketika saudara berbuat salah, minta maaf. Bahkan terhadap anak salah, minta maaf. Saudara, tolong camkan ini. Ketika kita lakukan itu, anak akan respect kepada kita. Kenapa? Karena mereka melihat kita rendah hati. Ayo sama-sama, beritahu. Ini contohnya praktis. Beritahu istri di depan anak-anak bila pulang kantor lebih malam. Ketika kita akan pulang lebih malam, kita ngomong bahkan di depan anak-anak. Nih, nanti malam saya pulang malam loh. Karena ada lembur, karena ini. Anak belajar lihat. Oh, papi kalau pulang malam dia ngomong loh sama mami. Jadi ketika kita bilang gini, kalau kamu mau pulang malam, kamu ngomong ya, jangan diem-diem aja. Mereka lihat contohnya, oh ya papi aja ngomong sama mami. Serap, make sense dengan saudara? Saya bisa terima ini? Tujukan kesabaran ketika macet di jalan atau ketika ditanya oleh pasangan atau anak. Kadang kan kita pengen anak kan kalau ngomong sama kita yang baik ya, sopan kayak gitu kan. Tapi bagaimana ketika kita ditanya sama istri? Kita nih para pria, ya ketika ditanya sama istri. Apa respon kita? Apakah respon kita nice atau ih apa sih kayak gitu aja. Anak watching loh. Oh gitu loh cara jawabnya ya. Ketika ditanya kayak gitu. Nanti ketika kita nanya ke dia, jangan heran kalau kita bilang, ih apa sih? Itu kayak siapa tuh? Saya berdoa, saya berharap selepas daripada ini, kita belajar mengintrospeksi diri kita dan kita membangun diri kita. Saya berdoa apa yang disampaikan hari ini bukan menjadi sebuah penghakiman, tetapi sebagai sebuah pembelajaran yang menginspirasi untuk kita menjadi lebih baik. Amin saudara. Yang ketiga adalah memberi batasan yang jelas dengan lembut. Saudara, permasalahan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan orang tua ketika memberikan batasan yang jelas. Papa mama gak sepakat, gak satu suara. Papa bilang A, mama bilang B, ini udah sering lah ya kita denger ya. Sehingga anak jadi bingung, nih yang benar yang mana yang mesti diikutin. Dan ketika anak saudara anak yang pintar, mereka justru akan menggunakan itu menjadi alat untuk bersembunyi ketika berbuat salah. Ketika dia pengen yang melakukan yang menurut dia adalah yang lebih nyaman pandangan daripada papa, dia akan lakukan apa yang diri papa dan dia akan bilang nantinya, papa bilang boleh. Dan hal yang lain adalah dalam memberikan batasan. Permasalahan di depan orang tua adalah gini, takut terlalu dianggap memaksa. Daripada ntar dianggap anak zaman sekarang kan gak mau dipaksa ya. Jadi daripada ntar saya dianggapnya nasihat-nasihat terlalu jadi memaksa, berikan aturan jadi nanti jadi memaksa, lebih baik gak usah. Jadi saudara yang terjadi permasalahannya begini, ada orang tua itu jadi kayak maju mundur di dalam aturan. Ntar sebentar boleh, ntar sebentar gak boleh. Dan ketika boleh atau gak boleh, pada saat terjadi perubahan gak ada penjelasannya. Kenapa kemarin gak boleh, kenapa hari ini boleh? Kenapa hari ini gak boleh dan kemarin boleh? Gak ada penjelasannya. Jadi orang tua, anak jadi bingung, nih yang mana? Gak ada batasan yang jelas. Nah saudara, hal praktisnya yang saya ingin bagikan adalah begini. Jelaskan aturan yang ada dalam rumah dengan tujuan yang dapat dimengerti oleh anak. Yang kedua, bila anak melakukan kesalahan, tegur dengan tenang, bukan dengan teriakan. Ini saudara, ini penting nih. Ini yang dari tadi saya udah bilang. Ketika anak berbuat salah, please jangan pakai teriakan, jangan pakai nada tinggi. Itu gak akan pernah merubah saudara. Itu hanya bikin takut tapi tidak merubah. Itu hanya membuat orang berhenti sesaat tetapi tidak mengubahkan dia. Ketika dia dimarahin dia kan oke. Dia mundur sesaat. Dia berkata oke, saya gak bisa ngelawan. Saya belum kuat untuk ngelawan. Oke, jadi you mau apa? Lakukan ini. Oke, saya akan lakukan. Tapi itu gak berubah saudara. Ketika saudara gak ada, dia akan balik lagi. Bahkan dia akan mencoba mencari cara bagaimana caranya untuk ke depan sampai gak ketahuan sama orang saudara. Jadi semakin ahli semakin jahat dia. Yang keempat adalah begini. Menghargai kemajuan kecil. Tidak menunggu sempurna dulu. Saudara, ini hal yang terkadang terabaikan. Termasuk saya. Saya harus akui ini. Saya harus belajar juga di area ini lebih baik lagi. Terkadang kita sebagai orang tua,
Kita hidup punya standar. Standarnya adalah yang baik adalah begini. Dan ketika anak berproses menjadi semakin lebih baik, step by step, kecil. Kita masih merasa bahwa, lu kok masih belum sih? Sampai kapan sih kamu itu kayak begini? Kok masih begini terus sih? Enggak sampai begini. Saudara, itu yang terkadang terjadi dan saya pun lengah tentang hal itu. Saya perlu belajar untuk menotis perubahan-perubahan kecil, kemajuan-kemajuan kecil yang mereka lakukan dan saya harus belajar untuk berani speak up, mengapresiasinya, merayakannya bahwa sekarang kamu udah begini loh. Puji Tuhan ya, sekarang kamu jadi lebih baik, kamu sudah lebih baik, kamu lebih sabar, kamu lebih jujur, kamu lebih ini. Dan inilah hal praktis yang perlu kita lakukan. Beri apresiasi ketika anak jadi lebih rapi, lebih rajin, lebih sopan, lebih jujur. Walaupun begitu perubahannya kecil. Berikan apresiasi itu. Setiap orang senang saudara kemajuannya dirayakan. Senang. Ucapkan terima kasih saat mereka melakukan hal-hal yang baik untuk saudara atau untuk orang lain. Walaupun mungkin itu nggak dilakukan untuk saudara, ketika saudara lihat bahwa dia melakukan itu untuk adiknya, untuk kokonya, untuk orang lain. Saudara tahu bilang nih, terima kasih ya kok, terima kasih ya. Kamu sudah berbuat baik sama orang itu. Walaupun orang itu belum sempat berterima kasih. Tapi mama terima kasih loh. Kamu sudah berbuat baik buat orang itu. Mama mewakili orang itu. Saudara, dia senang loh. Puji usaha mereka untuk berbuat benar sekalipun hasilnya belum sempurna atau sekalipun gagal. Kata it's okay itu bukan berarti mentolerir atau mengkompromikan dosa. It's okay itu berbicara bahwa there's the one chance to changing. It's okay. Setiap kita orang lemah, tetapi jangan berhenti dalam kelemahan. Maju lagi, yuk bangkit lagi, lakukan lagi, perbaikin lagi. Saudara, kata it's okay seringkali itu akan membuat seperti air yang ngalir di tengah padang gurun, saudara. Kenapa? Karena ketika seseorang berbuat salah, hati nuraninya sebetulnya berbunyi. Ketika setiap orang berbuat salah, dia merasakan nyaman dengan dirinya. Kenapa ya? Bahkan saya temukan anak-anak muda, bahkan ketika mereka melakukan dosa seks, tanda kutip dosa pria, mereka tahu setelah itu, aduh kok gue jatuh lagi sih, kok gue lakukan lagi sih, kok gue nonton lagi sih, kok gue lihat pornografi lagi sih. Ada sebuah di dalam hati teriakan berkata, rasa bersalah, rasa menyesal. Dan itu terjadi saudara. Dan ketika mereka dengar kata is okay, itu merasa kayaknya ada orang yang mau ngerangkul dia, embrace dia. It's okay, go ahead, maju lagi, bangkit lagi. Kamu pasti bisa kok, kamu bisa. Manusia gak ada yang kebal dengan kesalahan. Tetapi kita tidak boleh tinggal dalam kesalahan. Ayo maju lagi. Saudara dengar kayak gini aja lebih rasa nyaman gak? Rasa enak gak sih? Termasuk anak kita. Ketika dia merasa dimengerti dirinya. Dan ketika teman sebayanya ngomong tentang yang salah, tentang yang jahat, tentang yang buruk sekalipun. Dia akan berkata gini, enggak. Kenapa? Karena rasa kebutuhan dimengertinya itu sudah dia terima dari orang tuanya. Kebutuhan itu sudah terpenuhi saudara. Dan yang terakhir saya ingin bagikan ini. Yang kelima adalah mendoakan secara konsisten di depan mereka. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar besar kuasanya. Saudara, doakan mereka. Kenapa? Karena doa akan membuka pintu hati orang lain tanpa perlu dipaksa. Siapa yang kerjain? Tuhan yang kerjain. Ada banyak hal, terkadang saya punya pengalaman tentang hal ini. Ketika saya gak bisa masuk, nasihat saya mentok semuanya. Misalnya kepada anak muda, nasihat saya mentok, tok. Yang saya lakukan adalah saya doa, Tuhan saya gak bisa masuk sama dia. Apapun pandangan saya ditolak. Ketika saya bertanya, how is your day? Fine, ada masalah? No, cut off semua pembicaraan. Bagaimana bisa muridin? Bagaimana bisa menuntun dia datang kepada Kristus? Bagaimana bisa membawa dia untuk datang menjadi pribadi yang lebih baik? Kalau saya gak bisa muridin dia. Kalau saya gak bisa nasehatin dia. Dan bagaimana saya bisa nasehatin dia kalau dia close pintu hatinya. Pray, doa. Ini yang sering kali saya lakukan. Doa. Apakah kita masih mendoakan anak-anak kita setiap hari? Dan apa yang kita doain? Apakah yang kita doakan hanya Tuhan, anak saya supaya pinter ya,
Tuhan, anak saya supaya jadi orang sukses ya. Tuhan, anak saya supaya menjadi diberkati Tuhan ya. Perjalanan pergi ke sekolah aman, pulang aman. Apakah itu aja? Saya berharap tidak. Apa yang menjadi kerinduan hati saudara? Doakan itu, gumulkan itu. Tuhan, anak saya begini nih Tuhan. Saya mau ngomong aja gak bisa. Aduh Tuhan please, Tuhan bukakan pintu. Dobrak pintu hatinya melalui doa. Tuhan yang kerja, Tuhan yang bukakan pintu hatinya. Dan dia tidak akan pernah merasa terpaksa kalau Tuhan yang mengerjakannya. Amin saudara. Hal praktisnya apa yang perlu kita lakukan? Ini. Konsisten mendoakan anak-anak secara langsung dengan suara yang mereka bisa dengar. Jangan hanya doa di kamar saudara. Itu penting dan itu harus. Tetapi ambil waktu doain anak saudara secara langsung di depan dia dengan suara yang sudah didengar oleh dia. Ambil waktu gak usah panjang, 2 menit, 3 menit doakan. Apa isi doanya? Apa yang saudara rindukan untuk Tuhan kerjakan atas dia? Apa yang Tuhan rindukan untuk dia menjadi pribadi yang menjadi seperti apa? Doakan itu, Tuhan ubahkan hati anak saya. Menjadi hati yang lembut, menjadi rendah hati, menjadi yang sabar. Tuhan tolonglah anak saya Tuhan. Supaya dia tidak tergoda oleh teman-teman yang menjerumuskan dia. Pimpin dalam setiap langkah. Doakan apa yang menjadi kerinduan hati saudara. Terkadang tanpa disadari, justru yang didengar, nasihat yang didengar, perkataan saudara yang didengar oleh anak-anak kita. Bukan pada saat waktu kita lagi marah-marah, bukan pada saat waktu kita lagi ngomongin dia, tetapi yang didengar pada saat waktu kita lagi berdoa buat dia. Pada saat waktu lagi berdoa, kita sedang mengundang Roh Kudus, hadirat Tuhan ada di tengah mereka, di tengah kita. 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Dan pada saat saudara-saudara berdoa, saudara ungkapkan isi hati itu, Roh Allah yang akan menerjemahkan di dalam hati anak-anak kita. Dan itu yang seringkali bisa terdengar dengan lebih kuat, lebih keras dibandingkan ketika kita marah. Itu yang didengar. Oh, papi saya berharap saya kayak gini. Oh, mami saya berharap saya kayak gini. Dan ini yang menjadi statement-statement yang mungkin ini, dan saya berharap ini bisa jadi berkat buat saudara. Yang pertama ingat ini. Dari tadi saya sudah ulang-ulang. Tapi saudara saya berharap kita bisa ingat ini. Bukan suara keras dan tinggi yang mengubah generasi kita, anak-anak kita. No. Tapi terang yang dinyatakan melalui perbuatan baik dengan konsisten. Itu akan dapat mengubahkan anak-anak kita. Jasmani maupun anak-anak kita rohani. Gak mudah. Tetapi go ahead. Maju. Mulai lakukan perbuatan baik kepada anak-anak kita, jasmani maupun rohani. Terkadang mungkin ketika kita memulai perbuatan baik, kita menghadapi resisten penolakan. Yang kita alami adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik dari mereka terhadap kita. Walaupun kita sudah berbuat baik. Bagaimana caranya menghadapi hal itu? Saudara dengarkan nanti di khotbah yang pertama. Saya sudah sampaikan tadi bagaimana kita berperilaku untuk kita bisa tetap terus berbuat baik, sekalipun orang yang lain membalasnya dengan perbuatan jahat kepada kita. Bagaimana agar kita bisa terus berbuat baik dan memancarkan terang melalui perbuatan baik kita yang akan mengubahkan kehidupan orang lain. Di khotbah yang pertama saya sudah sampaikan. Saudara bisa dengarkan nanti di YouTube ya. Saudara, statement yang kedua dan terakhir adalah gini. Bukan peraturan dan tuntutan, tapi perbuatan baik yang dapat membuka pintu hati. Dan ketika hati terbuka, maka saudara dan saya baru akan dapat menuntun orang lain kepada terang. Dan saya bisa katakan, perbuatan baik, hal yang paling efektif kalau kita mau melihat generasi kita, di bawah kita, anak-anak kita, jasmani maupun rohani, menjadi semakin lebih baik daripada kita. Start from now. Mulai perbuatan baik secara konsisten. Amin saudara. Hati akan terbuka. Nasihat, masukan, didikan, bimbingan akan mudah untuk diterima. Dan mereka akan dapat mudah dituntun, dimuridkan untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Apa yang disampaikan hari ini mudah untuk disampaikan. Saya sekali lagi bilang, apa yang disampaikan hari ini mudah untuk disampaikan. Mudah untuk diceritakan.
mudah untuk dibagikan. Tetapi ada harga yang harus dibayar ketika kita mau memulai melakukannya. Dan saya katakan ini, it's possible. Itu mungkin, itu bisa. Karena kita gak sendirian. Kita memiliki terang Kristus di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Saya pikir stop sampai di sini saudara. Yuk kita berdoa.